Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Suara saya terdengar kan ya? Baik. Ada yang dari mana ini teman-teman? Ini ada yang dari Bali. Oh, suara aman. Oke. Halo, halo. Sini kita sharing-sharing aja ya. Ya, kan semuanya pasti punya anak ya. Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan eh, kurang jelas ya suaranya saya ya. Tes 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 sudah gimana? Suaranya sudah jelas kah? Mudah-mudahan sudah jelas ya suaranya ya. Nah, saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bunga Ayu Ningrum Hamka dari IP Tangerang Selatan. Di sini saya join as speaker di acara Hexagon City Virtual Conference. Nanti akan saya sedikit apakah ini? Ya, ada Mbak Cip, Mbak Nikmah, ada nanti rekamannya. Oh, jadi di sini saya, panggil aja saya Ayu. Saya ibu dari dua anak perempuan. Yang pertama usianya 8 tahun, yang kedua usianya 2 tahun. Nah, saya domisilinya Magelang, Jawa Tengah, dan sedang menjalani perkuliahan di Institut Ibu Profesional di jenjang Bunda Salihah. Nah, pada hari ini tuh saya lagi, sedang mengisi event ini, namanya itu event Hexagon City Virtual Conference itu yang diadakan oleh salah satu kota virtual yang diciptakan oleh ibu profesional, namanya Hexagon City. Konferensi tahun ini tuh ada sekitar ratusan ya, ratusan speaker, pembicara, semuanya perempuan, di mana mereka kita membawakan masing-masing passion yang kita jalani kayak gitu. Nah, untuk saya sendiri di sini saya mengambil passionnya sih di area kesehatan kayak gitu ya. Lebih spesifiknya sih ke arah pola hidup sehat. Tapi di sini bukan berarti saya yang paling ahli ya. Saya cuma ya saya sedang berprogres lah ke arah lebih sehat kayak gitu. Jadi kan kita di sini diskusi aja bersama ya. Saya masih jauh dari kata sempurna untuk dibilang sehat banget gitu ya. Tapi saya lagi menjalaninya dan masih banyak olengnya. Nah, kesempatan hari ini saya mau uh, hmm, apa ya sharing tentang pengalaman saya dan beberapa ilmu, sedikit ilmu yang saya pelajari tentang membersamai anak kegiatan kegiatan banyak kegiatan aktif gitu. Nah, kita kan tahu ya, sehat itu perlu diperjuangkan ya. Jadi nggak bisa otomatis kita bisa sehat gitu kan, nggak bisa. Jadi harus ada usaha-usaha tertentu. Nah, di sini saya spesifiknya kan ke anak dulu ya. Di umumnya tuh setiap anak tuh punya energi yang tinggi. Mereka aktif bergerak, apalagi di usia-usia dini ya. Mereka suka bermain, lompat-lompatan, lari-larian, ya terus manjat pada saat di usia-usia tertentu, di fase-fase tertentu mereka senang-senang manjat kayak gitu kan. Mereka punya energi yang besar kayak gitu.
Nah, orang tua pastilah lelah ya, apalagi kalau udah anak kedua, ketiga, umur semakin bertambah kayak gitu. Tapi nanti ada nilai plusnya kalau misalnya orang tua itu tetap membersamai anak bergerak aktif ya. Orang tua juga semakin sehat, terus apa kualitas hidupnya semakin meningkat kayak gitu. Tapi kita tidak bisa memungkiri kalau ada sebagian anak yang pasif gitu. Mereka menyukai kegiatan-kegiatan yang tidak banyak bergerak kayak gitu. Apalagi anak-anak yang sudah uh, tersentuh oleh gawai atau udah banyak pakai gawai kayak gitu. Terus gimana ya uh, jika anak lebih suka dengan gawainya daripada bermain aktif kayak gitu. Itu yang mau. Kita nggak mau. Nah, terus tadi sama Neo ya, kan ada beberapa anak yang memang sudah lekat ya sama gawainya. Nah, jadi sebaiknya tuh orang tua segera menyadarinya kayak gitu. Jadi kok anakku lebih banyak diem, duduk, nunduk dengan gawainya kayak gitu. Nah, gimana cara supaya orang tua itu sadar itu? Orang tua tuh harus tahu manfaatnya apa sih manfaatnya anak tuh bergerak aktif kayak gitu. Padahal eh, nggak tahu ya orang tua sendiri itu apa sih melakukan gerak aktif atau enggak sehariannya gitu. Sekarang kita harus tahu nih manfaatnya gerak aktif tuh apa sih untuk anak gitu. Yang pertama itu eh, bisa eh, membuat metabolisme tubuh jadi lebih baik. Nah, jadi misalnya anak aktif bergerak, nah maka peredaran darah anak tuh jadi lancar. Terus nanti impact-nya kemana? Nanti impact-nya ke nutrisi-nutrisi yang anak makan itu terserap dengan optimal. Terus nah, jadi nanti ototnya jadi semakin kuat, tulangnya semakin kuat, terus apa ot otak nutrisi ke dalam otak itu juga jadi optimal kayak gitu. Terus pencernaannya jadi semakin lancar, apalagi kalau anak-anak yang suka berkegiatan di alam gitu kan. Mereka jadi apa, mendapatkan udara segar kayak gitu, bersentuhan dengan uh, apa langsung tumbuh-tumbuhan, mungkin hewan kayak gitu. Nah, terus yang kedua, tidur malam lebih lelap. Jadi, energi yang ada di dalam tubuh anak itu kan perlu disalurkan, gitu. Jadi, saat energinya sudah disalurkan dari pagi hingga sore, jadi malamnya mereka akan tidur lebih lelap karena ya udah energinya udah habis, terus waktunya istirahat, mereka akan memberikan waktu istirahat yang optimal untuk tubuhnya mereka kayak gitu. Terus uh, yang ketiga nafsu makan meningkat gitu. Jadi kalau anak kebanyakan gerak itu biasanya laparan gitu. Mereka karena energinya kan keluar ya, mereka tubuh itu akan memberi sinyal kalau butuh energi masuk energi masuk. Jadi energi masuk itu lewat makanan. Jadi makanan anak jadi makan lebih lahap kayak gitu. Terus daya tahan tubuh lebih kuat kayak gitu. Jadi otot sama tulang anak itu kan akan berkembang lebih kuat, lebih sehat kayak gitu kan saat bergerak aktif. Nah, jadi saat tadi nutrisi yang terserap itu optimal, jadi memberikan tubuh nutrisi untuk kekebalan tubuhnya kayak gitu. Terus
Yang kelima itu melatih skill sosial. Nah, anak-anak yang bergerak yang sering bergerak di luar, begitu berinteraksi sama orang-orang. Nah, itu kan memberikan uh, skill sosial yang bertambah gitu. Nah, sebentar ya, maaf, saya mau sebentar. Maaf ya, tadi yang bayi agak rewel. Nah, terus lanjut ya gitu tadi sampai ke melatih skill sosial ya. Nah, sekarang kita ke, oh iya, jadi di di dunia kesehatan dokter-dokter itu memberikan rekomendasi uh, seberapa sih yang waktu yang dibutuhkan bayi anak-anak itu untuk dibilang bergerak aktif. Nah, kalau balita itu kan di bawah 5 tahun, itu sebaiknya bergerak aktif itu sehari minimal 180 menit atau 3 jam. Wow, banyak ya. Iya. Jadi uh, kalau bisa anak-anaknya itu diajak banyak bermain fisik kayak gitu. Karena kan di situ juga uh, perkembangannya itu juga lebih banyak ke fisik ya, dia keseimbangan, terus apa uh, lari-lari, apalagi kalau yang lagi awal-awal jalan itu kan, itu pasti mereka banyak bergeraknya kayak gitu. Nah, gimana untuk anak-anak? Untuk anak-anak yang di atas 5 tahun, anak-anak di sekitar usia berapa 6-7 tahun gitu, disarankan itu melakukan gerak aktif minimal 60 menit per hari atau 150 menit per minggu kayak gitu. Jadi hmm, paling enggak 1 jam per hari ya, atau tiga sekitar 3 jam per minggu kayak gitu. Nah, walaupun anak-anak di usia sekitar 6-7 tahun kan biasanya udah sekolah ya, mereka udah mulai ada tugas sekolah, terus kegiatan juga mulai banyak, tapi tetap harus diimbangi dengan kegiatan olahraga 3 kali seminggu. Itu masih dibutuhkan walaupun mereka kayak jalan ke sekolah kayak gitu. Itu sih rekomendasinya kayak gitu kan. Nah, gimana bentuk biasanya anak-anak itu kan biasanya gerak aktifnya itu sekitar lari-larian ya, apalagi kalau anak sekolah itu kejar-kejaran ya di sekolah gitu kan. Itu sebenarnya udah cukup misalnya, tapi kan kita nggak bisa mengukur ya seberapa banyak mereka lari-lari. Jadi sebaiknya sih mereka diberikan kegiatan olahraga terstruktur 3 kali seminggu kayak gitu. Terus, nah sekarang untuk anak-anak yang apa ya, uh, buat kita sebagai orang tua, tips untuk mengajak anak bergerak aktif. Yang pertama, carikan aktivitas fisik yang anak sukai gitu. Nah, orang tua itu biasanya bisa cari kegiatan anak yang mereka sukai, misalnya apa, bersepeda kayak gitu kan, atau mungkin anaknya suka lari-lari, ya udah kita ajak jogging,
atau suka manjat-manjat kayak gitu kan. Kita jaga dan bikin lingkungannya aman untuk dia manjat kayak gitu. Atau anak saya tuh yang umur 2 tahun tuh lagi suka apa ya, meniti sama manjatin jemuran kayak gitu ya. Kita berikan lingkungan yang aman untuk mereka. Nah, terus yang kedua adalah jadilah contoh bagi anak ya. Kita sebagai orang tua nggak mungkin dong kita suruh-suruh kamu olahraga gitu kan. Sedangkan kita duduk eh, lihat HP terus, ayo deh olahraga, kan nggak mungkin ya. Jadi eh, sebaiknya yang pertama olahraga itu orang tua. Jadi supaya anak mencontoh eh, orang tuanya. Oh lihat, orang tuaku jogging gitu, aku mau ikut kayak gitu, atau sepedaan gitu, atau kan kemarin sepedaan lagi hits ya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah batasi TV dan gawai. Nah, mungkin semua orang tua udah mengerti ya apa apa efek negatifnya TV sama gawai. Nah, jadi misalnya kita ngelihat apa anak-anak sudah terlalu sibuk sama TV sama gawai, ya kita memberikan alternatif lain sama mereka kayak gitu. Gimana caranya? Misalnya hmm, udah kita ajak mereka sepedaan kayak gitu, terus atau kita ajak mereka ke taman lari-lari, atau sesimpel hide and seek kayak gitu kan. Apa hide and seek itu uh, mengumpat umpat apa sih? Uh, ada yang tahu namanya hide and seek itu petak umpet. Nah iya, petak umpet, terus abis itu atau mungkin lompat tali gitu kan ya, di rumah aja tapi dikasih skipping, suruh lompat-lompat gitu, mereka pasti senang gitu. Bikin se-fun mungkin, se-happy mungkin kayak gitu. Terus nah itu yang keempat tuh ya, jadi harus kreatif kita di rumah kayak gitu. Misalnya anak-anak kalau anak-anak bosen terus mereka nggak tahu mau ngapain, ending ujung-ujungnya ke gawai kan. Nah, daripada mereka ke HP atau ke TV, ya udah kita ajak aja main kayak gitu. Nah sekarang, tadi kan untuk anak yang terlalu pasif ya, yang pasif gitu. Nah sekarang pasti ada dong, banyak dan banyak saya tahu menghadapi anak yang terlalu aktif. Contohnya kedua anak saya tuh terlalu aktif ya. Jadinya uh, mereka sebenarnya lebih mudah ya menghadapi anak terlalu aktif ya, karena mereka keinginan bergeraknya sudah ada, energinya juga sudah ada kayak gitu. Sekarang tinggal yang pertama, bebaskan mereka bereksperimen gitu. Mereka mereka tuh ada aja ide ngapain kayak gitu. Bunda aku mau ke taman lari-lari gitu. Ya udah mereka running running around aja sekitar taman kayak gitu ya, tinggal kita dampingi aja, kita liatin, kita jaga kayak gitu kan. Tapi juga jangan sampai kita membatasi kegiatan anak. Maksudnya mereka bilang, Bunda aku mau apa sih, mau lari-lari gitu. Jangan panas nanti kamu hitam, terus kotor badannya gitu, bajunya bau kayak gitu kan. Nah ini yang harus dihindari kita sebagai orang tua gitu. Ya udahlah, baju anak kotor nggak apa-apa, sepatunya atau sendalnya, atau mungkin juga nanti kakinya akan besat-besat ya, luka itu biasanya hal yang wajar di anak saya ya, karena ya itu terlalu aktif kayak gitu kan, kakinya banyak bocel-bocel luka ya karena terlalu aktif. Jadi sedia aja P3K di rumah kayak gitu. Terus main air juga biasanya kan anak suka main air ya, daripada kita marah-marah dia main air terus bikin becek rumah, terus aja masuk kamar mandi, mereka main air di kamar mandi. Terus
happy lah mereka. Biasanya kan anak-anak happy ya kalau disuruh main air ya. Nah, terus yang kedua adalah ajari anak bertanggung jawab. Nah, itu dia. Misalkan anak main apa ya, main tali gitu kan. Iya, nanti kasih tahu, ini kamu habis main, kamu balikin lagi ya ke tempatnya, kayak gitu. Atau misalnya mereka bikin, anak saya pernah bikin pura-pura salju pakai tepung ya, saking aktifnya. Oke, jadinya daripada saya marah-marah, jadi ajak dia bertanggung jawab. Ayo, kamu habis main, happy kan? Ayo kita beresin di sapu-sapu gitu kan. Dia sapu, saya ngambil vacuum cleaner saya ngajarin dia gimana cara membersihkan itu, kehebohan dia gitu kan, kayak gitu. Jadi ya anak aktif di itu aja, dia apa sih, difasilitasin dan diajarkan bertanggung jawab kayak gitu. Terus yang ketiga, cari aktivitas yang dia senangi gitu. Ya ada juga kadang-kadang di masa-masa yang anak-anak terlalu, energinya terlalu besar, tapi dia nggak tahu mau menyalurkan kemana kayak gitu. Ya kita sebagai orang tua memberikan arahan aja, kayak misalnya dia suka main air, mungkin kita bisa menyalurkan dia untuk les renang kayak gitu. Lumayan ya, energi energi yang dikeluarkan untuk berenang kan besar ya. Jadi sampai rumah anak sudah habis energinya dan sudah bisa beristirahat dengan tenang kayak gitu. Nah, sampai sini kira-kira kebayang nggak sih teman-teman kegiatan apa yang bisa dilakukan bareng sama anak gitu, supaya orang tua sama anak tuh bisa berkegiatan bersama, bergerak aktif bersama, kayak gitu. Ada yang mau sharing sebelum saya lanjutkan? Nah, sekarang uh, apa sih kriteria anak? Kan kita kan mau anak tuh bergerak aktif. Nah, untuk anak-anak balita mungkin sesuai dengan tumbuh kembangnya ya. Ada yang meniti, ada yang melompat, belajar jalan kayak gitu. Untuk anak-anak yang sudah lebih besar, apa sih olahraga yang baik untuk anak kayak gitu kan? Kita harus tahu uh, gimana caranya memilihkan olahraga yang cocok untuk anak. Jadi kalau menurut saya ya, itu disesuaikan aja dengan kesenangan dia saat itu. Nah, misalnya dia senang main air, terus dia jadi lebih senang ke berenang ya. Nah, saat berenang itu sebaiknya dilakukan dengan rutin. Kayak tadi kan kalau untuk anak yang lebih besar itu kan 3 kali seminggu gitu. Ya mungkin awal-awalnya bisa 1 kali seminggu, nanti kalau udah rutin, jadi terbangun habit dan atau kebiasaan mereka kayak gitu. Jadi setiap minggunya dia, oh setiap minggu aku renang gitu. Terus nanti mungkin bulan depan 2 hari dalam seminggu aku renang kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi pelan-pelan dibangun habit untuk olahraganya kayak gitu kan. Terus ada juga kita juga bisa kalau misalnya nggak mau renang tapi misalnya apa ya, bulu tangkis kayak gitu kan, bisa ya kita kita main di halaman rumah atau di mana. Bulu tangkis kan termasuk yang fleksibel ya olahraganya ya gitu. Nah, terus uh, contoh contoh kegiatan yang bisa dilakukan sama anak tadi, salah satunya contohnya itu jogging ya kan. Terus kan kita bisa misalnya di setiap kota kan selalu ada car free day ya. Nah, misalnya ajak anak-anak pagi-pagi, kita jogging yuk gitu. Nah, nanti diajak tuh car free day, habis jogging-jogging nanti kita kasih dia pilih salah satu, beli makanan yang dia suka kayak gitu. Tapi joggingnya sama makannya jangan jangan apa
jangan banyakan makannya ya, karena saya pernah kayak gitu juga. Nah, ini Kak Ulan ada nanya ya, Kak, bagaimana agar anak dengan sukarela mau bertanggung jawab terhadap barang-barangnya? Kadang mereka menolak atau dalam fase tidak mau mengerjakan yang diminta. Mungkin relate ke yang tadi ya, yang dia berolahraga memakai alat-alat tertentu dan dia harus bertanggung jawab ya sama alat-alatnya. Ya, kalau buat saya sendiri kadang-kadang kan ada fasenya yang memang anak tuh ignorance sama barang-barangnya kayak gitu kan. Nah, apa yang akan saya lakukan? Saya kasih tahu, ini Bunda bantu ya. Ini barangmu, kamu lagi ngapain kayak gitu. Kayak anak saya kan saya lesin berenang ya. Dia sudah masuk ke tahap intensif jadinya mungkin habis habis pulang renang tuh kayak apa full boynya terus papan renangnya itu tuh tergeletak. Saya kadang-kadang gerah gitu kan. Jadi gimana ya, eh saya tanya, kakak capek ya tadi ngapain aja gitu, terus oh aku udah ini Bunda gitu. Oh ini tadi aku disuruh bolak-balik 30 kali, 40 kali kayak gitu kan sama coachnya gitu. Duh capek banget gitu. Ya udah, ini kan barang-barangmu harus kamu rapikan. Bunda mau bantu satu gitu kan. Misalnya apa yang Bunda mau bantu. Jadi misalnya saya beresin pakaian renangnya kan saya wajibkan harus langsung digantung ya karena bau kan, kalau kelamaan basah kayak gitu jadinya. Jadi saya eh bantu satu karena saya kan tahu dia dia kecapean kayak gitu. Tapi ada juga kadang-kadang dia emang males. Jadi dia habis ngapain ya? Habis main apa ya? Misalnya main sepeda gitu. Ya capek sih, tapi kan sepedanya nggak yang digeletakin di depan rumah, jadi harus dimasukin kayak gitu. Itu saya kasih tahu, kadang-kadang saya tuntun, misalnya ini kakak ayo, jadi yang pernah saya baca, jadi kalau misalnya anak harus melakukan sesuatu tapi dia enggan, kita mendampingi terus ngambil misalnya tadi sepeda ya, kita ambil tangan anak, kita tuntun dia ke sepedanya, kita jalanin sepedanya. Jadi bener-bener kita sama anak dan sepeda jalan kayak gitu kan. Jadi anak tetap melakukan tapi kita bantu kayak gitu. Terus dia nggak mau, ayo ayo gitu kan. Ini nanti sepedanya diambil orang kayak gitu. Atau misalnya tadi Kak Wulan bilangnya barang-barangnya diletakkan, nanti barang-barangnya hilang loh. Kamu nggak langsung beresin gitu. Yuk gitu, ambil aja tangannya, tuntun tangannya ke barangnya, misalnya apa balok, diambil balok, jadi ambil balok, ambil tangan, terusin tangannya dia, diginiin, ayo kita ambil baloknya, ambil, masukin. Jadi kayak anak bayi lagi sih. Tapi emang itu hal yang harus mereka sadari. Mereka mereka punya barang-barang, mereka harus bertanggung jawab ngapiinnya, kayak gitu. Kalau enggak ya cecer dan nanti saat dibutuhkan itu tidak ada. Dan anak saya pernah waktu butuh full boy-nya dia nyari sekeliling rumah, nggak ketemu, dia berangkat ke kolam renang, abis itu disuruh lari sama coachnya karena nggak bawa full boy. Terus dia udah nggak lagi harus bawa semuanya gitu. Jadi kita kasih tahu aja konsekuensinya kak, misalnya dia apa yang akan terjadi impactnya ke dia kalau dia nggak mau bertanggung jawab sama barang-barangnya. Itu kan pasti ada ya, pasti kenapa kita barang-barang kita harus dikembalikan ke tempatnya, pasti akan ada impact ke kitanya kan, kayak gitu kak. Nah tadi lanjut ya, contohnya lagi kegiatan, nanti kalau ada yang mau nanya-nanya langsung aja nggak apa-apa, kalau ada yang atau mau ada yang sharing. Nah ini kan ada contoh kegiatan yang bisa dilakukan sama anak ya, ada yang mau sharing nggak kira-kira apa sih
Atau ada yang udah melakukannya sama anak ya? Ada nggak yang udah melakukan eh, apa kegiatan-kegiatan outdoor kah atau kegiatan lari kah? Kan sekarang ada pas zaman-zamannya orang suka lari itu kan banyak yang ngajak anak ya kayak gitu. Mungkin ada yang mau sharing di sini? Silakan sebelum dilanjutkan. Siapa nih? Kalau ada yang mau sharing boleh open mic aja ya. Atau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin, mau sharing ya. Ya, Ya, nama saya Monika. Ini ya masalah aktivitas anak itu kebetulan kan memang anak saya itu yang paling besar agak overweight ya, bukan agak sih memang sudah overweight gitu. Jadi apanya? Dan saya sama suami juga lagi program lari tiap tiap hari gitu kan, 4,5 kilo kan kita. Jadi setiap sore waktu suami lari itu bapaknya lari, biasanya si kakak itu yang gede kita ajak buat lari. Di sebelah kita kan ada lapangan bola, jadi kita kasih target sih nggak sampai 4,5 kilo juga kan, nggak apa kayak kita yang dewasa gitu. Jadi kalau anak kalau yang si kakak tuh biasanya kita kasih tawaran, ditawar apa, kamu kira-kira bisanya berapa kali putaran gitu. Oh, 3 bunda gitu kan, ya udah 3 coba, nanti udah berapa kali 3 kayaknya, nanti kita ini lagi kan, kita challenge lagi kalau misalnya tambah lagi satu, coba dulu ya bisa nggak gitu kan, ya coba lagi 4, nanti kalau dia udah 4 udah mulai apa sih terbiasa gitu, nanti kita tambah, sekarang sih baru 4 sih, karena terus abis itu karena vakum, karena dia banyak tes di sekolahan capek, banyak les juga, terus jadinya pas mulai lagi lari balik ke 3 lagi. Kayak gitu, tapi ya itu buat apa ini aja sih, apa inspirasi gitu, kalau kita misalnya punya program apa olahraga, ternyata anak-anak juga bisa diajak gitu. Kalau suami kan juga kadang kalau lagi ke gym gitu kan, di komplek kebetulan ada gym sepi, nggak terlalu banyak itu di jam-jamnya tertentu kan sepi, nah itu kita bapaknya ngajak ke gym, ngajak yang gede, Di- dikasih apa sih, dikasih beban yang 1 kilo, nanti ada ininya, saat ada petugas di situ yang jagain lah supaya apanya posenya itu cara ngangkatnya benar kayak gitu. Gitu aja sih mas, apanya sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, itu udah bagus banget itu. Ya kan, salah satu contoh ya untuk mengajak anak, ya mengajak anak untuk selalu aktif gitu ya. Kita deret, kita ajak gitu. Kalau kita, jadi emang eh, saat misalnya kita kan harus tahu ya kemampuan anak. Maksudnya kita harus berempati lah ya. Anak itu misalnya kita udah lari lama gitu, terus tiba-tiba ngajak anak kayak gitu kan. Ya mungkin benar kayak kata Kak Anissa. Jadi eh, kita harus berempati seberapa si anak tuh kuat kayak gitu. Jangan misalnya disamain sama pacing kita, pacing sama apa energi kita, karena mereka kan baru ya, misalnya baru pagi tadi diceritain anaknya Kak Anissa ini overweight ya. Jadi kan orang yang overweight itu susah buat bawa dirinya gitu. Jadi untuk dia mau bergerak itu harus kita apresiasi ya. Kita apresiasi dia mau bergerak terus. Jadi uh, kita kasih dia kesempatan untuk berproses gitu. Jadi dari misalnya dari awalnya tadi Bapak Bapak puteran kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, kasih dia waktu gitu. Jangan sampai dia apa ya kapok gitu, kapok nggak mau lagi atau malah jadi nggak suka olahraga karena kita terlalu nge-push gitu kan. Ayo, karena kan ini kita kan udah tahu nih, nah olahraga itu sehat gitu, jadi kita nge-push dia, ayo olahraga, ayo lari kayak gitu, ayo sepedaan,
ayo berenang kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi tadi kan uh, udah benar apa Kak Anissa bikin anaknya itu enjoy, enjoy dulu. Yang pertama kan bikin anak itu enjoy untuk bergerak, untuk olahraga. Nanti saat anak enjoy kan kita bisa arahin dia kemana aja, seberapa aja kayak gitu. Makasih Kak sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Atau ada yang udah, eh saya dulu deh, saya sharing ya untuk kegiatan anak. Saya juga termasuk yang ngajak anak untuk jogging. Lebih ke jogging ya, bukan ke lari. Karena ya saya tahu pacingnya anak saya kan lumayan tidak cepat. Jadi saya count as jogging aja kayak gitu. Karena anak saya itu saya ajak jogging biasanya Sabtu atau Minggu. Atau hari-hari yang dia nggak ada kegiatan olahraganya. Jadi uh, saya apa, mem- me- memberikan kesempatan dia untuk memilih olahraga yang dia senangi. Yang pertama dia ikut klub renang tadi, terus yang kedua dia ikut sanggar tari. Nah, bisa juga ini teman-teman yang misalnya anak-anaknya suka joget-joget, mending diarahkan aja ke sanggar tari karena saya lihat ya, saya pernah lihat anak saya latihan nari 1 jam itu dia udah kayak yang kecapean banget gitu narinya kayak gitu. Jadi bisa juga jadi pilihan anak untuk pilihan orang tua untuk menyalurkan energinya anak. Kalau misalnya suka selain menari itu kan ada kayak balet atau apa free dance atau modern dance kayak gitu juga bisa seputar itu ya, seputar menari-menari, apalagi mungkin ada anak-anak sekarang yang udah bisa nari ala K-pop gitu. Itu lumayan ya energi yang keluar, itu saya pernah nyobain menggeh-menggeh bahasa Jawanya. Nah terus anak saya juga ikut apa tadi gimnastik. Jadi saya berpikir bahwa anak-anak itu kan lentur ya. Jadi anak-anak tuh dari kecil lentur, tapi saat dewasa sebesar kita, seusia kita itu jadi kaku gitu. Jadi saya ingin anak saya tetap lentur badannya, tidak kaku. Kenapa? Untuk meminimalkan resiko cedera pada kegiatan sehari-hari. Karena saya udah mengalami sendiri cedera, cedera di beberapa bagian tubuh karena kurang fleksibel kayak gitu. Jadi saya ingin anak-anak saya itu fleksibel supaya kualitas hidup dia itu semakin bagus saat dewasa kayak gitu. Jadinya saya pilih dia untuk gimnastik. Ya sementara dia baru bisa split, handstand kayak gitu sama backflip, backflip apa-apa gitulah. Gitu muter-muter gitulah. Saya juga kurang ngerti. Nah kayak gitu terus habis itu ya 3 itu kasih yang saya kasih kesempatan dia untuk mencoba kayak gitu. Nah, bisa juga saya terusin lagi, bisa juga contoh kegiatan lagi outbound. Nah, anak-anak yang energinya besar atau yang misalnya udah terkontaminasi sama gawai, ajak aja outbound. Anak suka sih biasanya gitu mereka kayak misalnya siapa yang udah pernah outbound di sini? Udah pernah kan? Kayak meniti kan beberapa tempat outbound itu ada tempat buat apa sih meniti apa rumah pohon terus ada jaring-jaringnya itu. Nah itu kan mereka bisa tuh melatih keseimbangan karena melatih keseimbangan itu masih butuh loh sampai anak-anak umur belasan kayak gitu karena anak saya yang umur 8 tahun aja untuk meniti karena dia gimnastik ya meniti di balok kecil di balok yang uh, untuk 2 kaki aja dia awalnya kesusahan karena keseimbangan dia nggak dilatih walaupun dia bisa bersepeda ya dan dia bisa pakai sepatu roda tapi ternyata meniti di balok itu butuh keseimbangan dan butuh energi dia yang besar untuk menyeimbangkan badannya gitu jadi itu bisa dipakai untuk olahraga atau untuk kegiatan aktif anak kayak gitu football terus yoga. Nah
Kalau misalnya aduh nggak mau keluar rumah lah gitu, ya udah yoga, ajak aja anak, beliin karpet gitu kan, karpet yoga, yoga mat, terus pasang aja, terus bareng deh olahraga sama bundanya atau ayahnya, nggak apa-apa. Ayahnya juga lo butuh ya yoga kayak gitu. Yoga juga bisa sih buat apa sih, kelenturan kayak gitu. Terus atau kadang-kadang anak saya ajak, kalau saya lagi nge-play YouTube olahraga HIIT gitu, tahu kan, HIIT, high interval intensive training itu, yang bikin ngos-ngosan, itu saya ajak. Cuma ya dia kayak, saya bantu untuk memperbaiki gerakan-gerakan dia kayak gitu, untuk meminimalisir cedera kayak gitu, lompat tali, atau bisa juga badminton, yang tadi ya, badminton, sepak bola loh, anak-anak cowok biasanya kan, sepak bola atau bola basket. Kalau bola basket kan harus ada lapangan khusus ya, tapi kalau sepak bola itu kan kayak di taman juga udah bisa, beli aja bola di tukang mainan kan kayak gitu. Terus mereka suka suka ngejar-ngejar bola. Itu sampai besar sih, maksudnya sampai seumuran apa ya, sampai untuk belasan, untuk 9-10 tahun kayaknya tuh masih works deh untuk main bola atau lempar tangkap gitu. Apa sih, bola-bola tenis apa bola apa yang agak-agak kecil itu buat buat lempar tangkap. Atau frisbee itu kan juga ada lempar tangkap kayak gitu. Ya se se orang tua yang bisa ngekreasiin aja kayak gitu. Nah, terakhir, hal yang harus diperhatikan saat mengajak anak olahraga. Yang terakhir ya, ini yang pertama, pilih aktivitas yang menyenangkan yang kayak tadi. Jadi jangan misalnya anak-anak gak suka sepedaan, tapi disuruh sepedaan, kan kasihan kayak gitu. Dan dia pasti bete, dan dia nggak apa sih, nggak berkelanjutan gitu olahraganya. Kalau bisa sih milih olahraga yang dia bisa rutin sampai bertahun-tahun kemudian kayak gitu. Karena ini kan long term ya, kesehatan kan kita harus jaga setiap hari, long term, bukan yang cuma short term aja kayak gitu. Jadi pilih aja aktivitas yang membuat dia menyenangkan, dan nggak apa-apa untuk berganti-ganti aktivitas. Misalnya dia saat ini lagi suka berenang ya, ya fasilitasin aja berenang. Entah dia tahun depan gitu dia mau sepedaan, ya udah sepedaan gitu, asal dilakukan rutin. Jadi seminggu 3 kali dia rutin berolahraga kayak gitu. Terus yang kedua, pastikan kegiatannya itu sesuai dengan usia anak kayak gitu. Jadinya misalnya apa ya, anak-anak yang usianya udah lebih besar kayak 5 sampai 10 tahun itu, dari IDAI sendiri itu masih masih mengatakan kalau fokusnya olahraga tuh ke kesenangan, dengan dengan olahraga yang apa sih, membutuhkan instruksi yang simple kayak gitu. Kayak bersepeda itu kan simple ya, lempar tangkap itu kan simple kayak gitu. Terus 5 sampai 10 tahun tuh IDAI masih bilang kalau ya nggak apa-apa, kasih aja olahraga yang simple-simple kayak gitu, nggak usah yang terlalu apa sih, complicated kayak gitu. Atau bisa lari itu kan simple ya, berenang juga simple. Nah, pada usia-usia anak, mungkin di sini anaknya masih pada di bawah 10 tahun ya. Nah, tapi nanti kalau udah usia remaja, 11 atau 12 tahun ke atas, itu berikan olahraga yang sedikit berat untuk melatih ototnya kayak gitu. Jadi bisa juga angkat beban, mulai angkat beban. Sebenarnya di usia-usia 8 atau 7 tahun tuh udah bisa anak-anak untuk berlatih beban kayak gitu. Bebannya yang dari menyesuaikan dari ringan sampai nanti anak seberapa kayak gitu. Itu manfaatnya apa? Untuk ototnya, terus untuk kekuatan tulang, terus juga supaya lemak-lemak di tubuhnya itu tuh nggak menumpuk. Nggak kayak kita, saya sih menumpuk. Di usia-usia semakin bertambah itu kan kita cenderung tubuh kita cenderung menumpuk lemak gitu. Itu juga bisa juga untuk anak-anak yang udah remaja itu pilihin olahraga yang bisa berkompetisi kayak basket, atau bisa ke bela diri, karate, taekwondo, dan segala macam, sepak bola bisa kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah lakukan dengan porsi yang tepat.
yang kayak Kak Anis tadi, dimulainya dari kita harus tahu porsinya anak, itu pasti sebagai seorang pemula, itu pasti akan simpel dan lebih dikit kayak gitu. Jadi nanti bikin anak untuk fun, menyenangkan, lalu ditambah porsi-porsinya kayak gitu. Nah, kayak gitu aja. Ada lagi yang mau sharing atau ada yang sudah melakukan kegiatan bersama anak? Oh iya, anak saya juga masih aktif naik gunung sih. Enggak naik, ya naik gunung tapi beberapa kali nggak sampai puncak. Jadi saya masih memberikan, maksudnya kayak menilai-menilai dia. Untuk beberapa gunung udah sampai puncak, tapi banyak gunung belum sampai puncak. Tapi dia udah lumayan lah sampai tiga, empat gitu, walaupun belum sampai puncak kayak gitu. Itu juga banyak manfaatnya ya. Kalau ada yang mau ngajak anak naik gunung kayak gitu. Terus saya juga notice sih sebenarnya saat anak saya bergerak aktif, olahraga dengan aktif itu dia terjangkit flu-nya itu nggak banyak. Jadi mungkin setahun tuh cuma sekali, dua kali, kadang-kadang cuma sekali gitu. Udah, dan itu juga cuma nggak sampai seminggu, itu udah kayak misalnya lagi flu gitu, tapi dia tetap renang. Udah, habis itu udah sembuh flu-nya kayak gitu. Pernah sekali banget dia agak agak berat flu-nya, baru saya apa sih stop kegiatan, beberapa kegiatan aktivitas yang agak berat kayak renang. Menurut saya renangnya itu agak berat karena dia udah masuk ke program atlet, jadi satu satu jam tuh dia harus beberapa kali berpuluh-puluh kali drilling bolak-balik gitu. Jadi kalau untuk lagi sakit ya meleh-meleh dikit, saya masih kasih dia les renang. Tapi kalau udah agak, dia udah bilang agak-agak pusing, baru saya stopin renang. Tapi untuk gimnastik sama nari dia masih tetap, misalnya walaupun dia agak-agak apa, running nose itu, meleh-meleh itu masih tetap di saya kasih gitu. Tapi karena nari itu kan sama teman-teman, jadi saya wajibin pakai masker kayak gitu. Atau ya istirahat juga, kadang-kadang saya kasih istirahat juga gitu. Nah, teman-teman, ada ada yang mau sharing lagi sebelum saya tutup? Ini sudah hampir 1 jam ya kita. Ini ya chatnya, ada yang ngechat lagi kah? Di sini anaknya udah pada aktif-aktif ya Bun. Kalau saya sih ngeliatnya kebanyakan anak usia dini itu aktif-aktif ya. Hmm, kecuali yang benar-benar udah kecanduan gadget kayak gitu. Pasti mereka juga ada kebutuhan, nah, secara natural itu di tubuhnya itu bergerak kayak gitu, bergerak untuk apa sih, untuk menyehatkan tubuh kayak gitu. Cuma emang along the way, semakin dia bertambah umur, semakin dia masuk ke sekolah, kadang-kadang di sekolah itu kan juga mikir ya, mikir dan capek. Terus pulang ke rumah tuh udah capek pikiran mungkin ya, anak-anak yang udah sekolah. Itu jadinya kegiatan bergeraknya itu semakin menurun kayak gitu. Jadi mereka lebih milih kegoleran atau lihat HP gitu mungkin ya. Jadinya disinilah pentingnya orang tua itu untuk langsung sadar, kok kebanyakan lihat HP gitu. Atau bisa juga kita ajak jalan, jalan keliling kompleks sore-sore sambil ngobrol. Kamu di sekolah gimana? Kayak gitu.
Ada teman saya yang kayak gitu, jadi dia rutin seminggu 3 kali ngajak anaknya ngobrol sambil jalan. Ngobrol aja untuk bondingnya juga sama anak kayak gitu. Terus nanti kan keluar tuh dia itunya apa, eh, cerita-cerita dia di sekolah kayak gimana, kayak gitu, curhat gitu, kayak gitu. Gitu, oke. Udah nggak ada lagi ya yang mau sharing. Udah hampir jam 2. Eh, Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Saya mau share sedikit tentang oke, itu cuplikan kegiatan event yang sekarang sedang berlangsung, yaitu Hexagon City Virtual Conference 2023. Oke, saya kira sampai di sini aja ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Sebentar. Ya, kalau sudah tidak ada yang ingin sharing, saya sudahi aja ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak.